Hai co-friend, pada soal ini diketahui ada sebuah silinder pejal menggelinding dari keadaan diam menuruni bidang miring yang tingginya adalah 60 meter, maka di sini kita tulis sebagai V1-nya sama dengan 0 meter per second karena pada keadaan diam. Kemudian diketahui ketinggiannya kita tuliskan sebagai hanya adalah 60 meter. Tentukan kelajuan silinder ketiga tiba di kaki bidang miring dengan percepatan gravitasinya di sini G adalah 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya pada soal adalah kelajuan silinder ketika tiba di kaki bidang miring, maka bisa kita tuliskan sebagai V2 yang ditanyakan. Untuk menjawab soal ini, di sini kita akan mengilustrasikan sebuah silinder pejal yang menggelinding dari keadaan diam menuruni bidang miring. Dengan ketinggiannya adalah H, kemudian pada puncak bidang miring, misalkan kita sebagai kondisi yang pertama, kemudian pada kaki bidang miringnya atau dasar pada bidang miringnya sebagai kondisi kedua. Kemudian, karena pada soal diketahui silinder pecelnya menggelinding, maka di sini silinder pecelnya mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Sehingga untuk menentukan nilai dari V2, kita akan menggunakan persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik ketika di puncak bidang miring sama dengan energi mekanik ketika di dasar bidang miring, sehingga di mana pada energi mekanik dipengaruhi oleh energi potensial dan energi kinetiknya. Dengan benda mengalami gerak translasi dan gerak rotasi, maka persamaannya adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, di mana EP merupakan energi potensialnya, EK adalah energi kinetiknya. Sehingga di sini persamaannya menjadi M dikali G dikali H1 ditambah EK1 pada gerak translasi ditambah EK1 pada gerak rotasi sama dengan M dikali G dikali H2 ditambah EK2 pada gerak translasi ditambah dengan EK2 pada gerak rotasi. Di sini pada gambar apabila kita melihat pada kondisi awalnya, maka di sini H1-nya adalah H, kemudian pada ketinggian di kondisi keduanya, maka di sini H2-nya kita melihat bahwa H2-nya adalah 0 meter. Kemudian untuk M merupakan massa bendanya dan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian kita akan memasukkan nilai dari EK translasi dan EK rotasinya, maka persamaannya menjadi M dikali G dikali H1 ditambah 1/2 dikali MV1 kuadrat ditambah dengan 1/2 I dikali omega 1 kuadrat sama dengan M dikali G dikali H2 ditambah 1/2 dikali M dikali V2 kuadrat ditambah dengan 1/2 dikali I dikali omega 2 kuadrat. Di sini I merupakan momen inersianya, di mana pada benda diketahui adalah silinder pejal, maka di sini nilai dari momen inersia untuk silinder pejalnya adalah 1/2 dikali M dikali R kuadrat, di mana M merupakan massa bendanya, R adalah jari-jari bendanya. Kemudian ada omega merupakan kecepatan sudutnya, di mana rumus dari omega adalah V/R. Sehingga apabila kita masukkan semua nilainya, maka didapatkan M dikali G dikali H sama dengan 1/2 dikali M dikali V2 kuadrat ditambah 1/4 dikali M dikali V2 kuadrat. Maka di sini nilai dari masanya pada ruas kiri dan kanan bisa kita coret. Maka di sini kita dapatkan G dikali H sama dengan V2 kuadrat dikali dengan 1/2 ditambah 1/4, maka di sini G dikali H sama dengan V2 kuadrat, kemudian dikalikan, di sini kita samakan dulu penyebutnya menjadi 4, maka di sini 4 dibagi 2 adalah
2 dikali 1 adalah 2, ditambah dengan 4 dibagi 4 adalah 1 dikali 1 hasilnya 1, maka di sini diperoleh nilai dari V2 sama dengan, kita tuliskan dulu dalam bentuk pangkatnya di sini, V2 kuadrat sama dengan 4 dikali G dikali H dibagi dengan 3. Kemudian kita masukkan nilai G dan H-nya, maka didapatkan V2 kuadrat sama dengan 4 dikali 9,8 dikali 60 dibagi 3, maka V2 sama dengan akar dari 784 adalah 28 dengan satuan untuk kecepatan adalah meter per second. Jadi, kelajuan silinder ketika tiba di kaki bidang miring adalah 28 meter per second. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.